Akbar gitu. Gue Fadli Akbar, gue sebagai content director di beberapa talent ya. Gue pernah megang Ria Ricis. Gue sekarang lagi ngebantu teman gue Rizky Bilar untuk jadi YouTuber mungkin. Itu sih gitu. Jadi emang profil gue lebih ke di belakang layar teman-teman. Walaupun dulu pernah di depan layar, cuman belakang layar lebih nyaman kayaknya. Terus Gitu. perjalanan karir. Perjalanan gue di belakang layar tuh udah hampir berapa tahun ya? 4 tahun deh. 4 tahun sampai sekarang di belakang teman-teman semua, sampai akhirnya gue bisa membawa YouTuber pertama perempuan Ria Ricis jadi mendapatkan play button tuh pada saat itu. Diamond 10 juta kan, 10 juta subscriber tuh Diamond. Itu dia sama Atta tuh pada saat itu. Dan sekarang gue mencoba untuk membantu teman gue Rizky Bilar ya, untuk bisa berkarya lah buat teman-teman semua di YouTube, di dunia YouTube gitu. Itu sih sebenarnya. Ada perjalanan. Basically gue kan emang suka film, gue suka nulis juga gitu. Jadi sampai akhirnya gue terjun ke dunia sekarang ngalir gitu aja gitu kan. Gue nggak cuman gue nggak cuman megang artis juga gitu, tapi gue ada project di mana gue bikin iklan kayak gitu. Gue jadi sutradara juga di situ. Jadi emang perjalanannya mengalir gitu aja semenjak gue lulus tuh. Ya udah ngalir gitu aja karena gue suka, passion gue di dunia kayak gini gitu kan, dunia kreatif bisa dibilang. Ya udah ngalir aja gitu sampai sekarang gitu. Konten yang pertama kali dibikin kira-kira konten siapa yang pernah booming gitu? Yang sempet yang gue ini ya, istilahnya itu gue punya kebanggaan sendiri pada saat gue ngebawa Ria Ricis nemuin ke salah satu Crazy Rich Tanjung Priok. Jadi itu sama sekali belum ada konten kreator yang ngebuat, dan itu pertama kali gue gitu ke sana gitu. Dan sampai akhirnya banyak tuh yang datang kayak Raffi Ahmad, Atta. Nah itu buat gue jadi wah, jadi kayak bisa dibilang influencer teman-teman juga gitu. Itu sih. Terus lu kenapa memilih yang di belakang layar itu? Karena gue lebih suka untuk, walaupun dalam satu sisi gue juga suka di depan layar gitu kan, cuman ada kebanggaan sendiri aja gitu ketika gue ngebuat sesuatu disukai banyak orang dan jadi karya buat gue gitu. Itu sih jadi kebanggaan sendiri gitu. Bahkan walaupun orang-orang, kebanyakan orang di belakang layar tuh tidak dilihat ya, walaupun ada di belakang layar. Walaupun orang kadang lupa gitu, sosok yang jadi di depan layar itu sebenarnya ada orang yang lebih keren lagi di belakang layarnya mereka gitu. Itu sih. Kayak misalkan kita bisa dibilang banyak konten kreator youtuber di mana dia punya subscriber banyak, videonya bagus-bagus, tapi orang-orang lupa mereka orang yang ada di belakang layar mereka itu sih. Terus bicara Sin gue tuh jadi apa aja man. Serius, gue dari awal zaman gue jadi anak band, gue pernah jadi anak band. Bahkan pada saat ketika lo tahu Virgon Last Child itu gue satu panggung sama dia di mall, dan sama sekali belum terkenal pada saat itu. Jadi gue sama-sama ngelitis bareng nih sama dia nih. Jadi gue sama Last Child sama Virgon tuh gue sama-sama ngelitis bareng tuh dari mall ke mall, dari zamannya. Waduh, cuman memang jalan dia ke sana gitu, cuman jalan gue ke sini gitu. Itu gue inget banget. nama band lo apa ya? Aduh, gue zaman dulu tuh
berubah-berubah ya pada saat itu ya. Cuman Lashal tetap Lashal, cuman pada saat itu gue dengan membawa band Remora pada saat itu, aduh itu zaman-zaman dulu banget sih, zaman-zaman gue sama Virgon sering nongkrong bareng pada saat itu, masih kurus. Cuman gue berbeda jalan, ya udahlah. Itu sih. Cuman nyokap orang tua gue sama sekali tidak harus menuntut gue harus menjadi ini menjadi itu, cuman ya namanya orang tua pasti mau anaknya jadi yang terbaik aja lah. Gitu sih. Bahkan nyokap gue dan orang tua gue sama sekarang itu nggak tahu kalau gue tuh taunya megang artis aja, dan nggak tahu gue pernah membuat project iklan gitu, di iklan nggak tahu, gue jadi sutradara nggak tahu dia, mereka nggak tahu, taunya syuting aja udah. Itu sih. Artinya memang orang Bener, taunya syuting aja, kerja gak? Ya syuting nggak gitu, udah itu doang. Syuting nggak? Syuting gitu, udah. Pokoknya orang tua taunya seneng aja, udah itu aja sih. terus ketika lo membuat suatu pasti banyak polemik, butuh proses. Lo ada polemik gak sih ketika bikin itu? Sebenarnya banyak orang yang pengen ngelihat contoh Arafi lah gitu, Arafi atau Halilintar, banyak yang memang bahkan Rizky Bilar pun sekalipun, banyak orang yang beranggapan wah enak jadi mereka gitu, ngedapetin semuanya secara gampang. Mereka nggak tahu prosesnya, mereka tidak, kebanyakan orang-orang kita tuh pengen menjadi seperti mereka tapi tidak mau melewati prosesnya. Nah itu salah tuh. Kadang mereka tuh jadi sekarang tuh kayak Rizky Bilar jadi sekarang tuh itu prosesnya panjang banget, sampai sekarang pun dia harus menjalani proses itu kan. Bahkan ketika mereka menjalani proses itu, orang di belakang mereka atau gue pun sekalipun menikmati atau menjalani proses itu gitu. Yang dari gue selalu coach gue selalu sama teman-teman gue content creator gitu, atau bahkan gue ketika ngobrol sama Ria Ricis, ngobrol sama Rizky Bilar, ngobrol sama Atta, obrolan kita sama, lu kalau mau jadi sukses atau Arafi sekalipun mau jadi sukses, lu harus beda jadi manusia lain gitu. Sesimpel itu gitu. Contohnya kayak misalkan orang-orang ketika tidur lu bekerja gitu, ketika orang-orang bekerja ya lu istirahat, bahkan ketika orang-orang bekerja lu bekerja gitu. Nah, jadi manusia yang beda deh pokoknya. Nah itu yang gue jalani proses gue sekarang gitu. Bahkan ketika gue teman-teman gue yang sekarang kayaknya gue udah deh, gue stop deh bantuin dia, atau gue stop jadi content creator gitu. Tapi ketika gue bilang kayak gitu, lo kalau mau jadi ya udah lo harus beda gitu, mereka balik lagi sadar lagi gitu sih sebenarnya. Bahkan polemik yang gue dapet itu ya banyak sih, dari lo tidurnya nggak teratur, itu sih, tidur lu nggak teratur, lu bahkan apa ya, bisa dibilang orang kreatif itu, kalau tahu mungkin orang kreatif itu tidurnya tuh kebuka pikiran tuh jam 1 pagi. Beneran. Bahkan ketika tidur pun kita mikir nih, gue bikin apa lagi ya gitu. Bahkan sampai ke bawah mimpi sih sebenarnya. Dan sampai akhirnya alhamdulillah pokoknya gue berada di orang-orang baik gitu, berada di belakang teman-teman gue yang emang mau menjadi yang terbaik buat penonton semua sih. Itu sih. Itu kan mereka beli dengan harga segitu gitu. Iya kalau gue di belakang istilahnya kita ngomongin sebuah konten ya. Banyak orang yang berpikir kan ada pro dan kontra tuh ketika ada sebuah konten yang memamerkan kekayaan, memamerkan kesuksesan dia. Sebenarnya tergantung perspektif orang beda-beda ya. Kalau menurut gua, kalau ketika tontonan itu kita memperlihatkan kekayaan, beda sama memperlihatkan kesuksesan kan beda ya. Kalau memperlihatkan kesuksesan ya otomatis ada motivasi di situ. Gua harus bisa ke situ gitu. Gua harus bisa jadi mereka gitu. Bahkan seorang Uya pun ya, seorang Uya pun ya pada saat itu, seorang Uya pun dia tuh bahkan suka menonton film-film yang memang memamerkan kesuksesan gitu. Jadi lebih kesuksesannya ditonjolin, bukan kekayaannya. Itu sih sebenarnya. Dan jadiin sebuah, kalau gue lebih suka tuh jadi tontonan tuh yang jadi tuntunan lah istilahnya. Kayak gitu. Jadi bukan malah sekedar
tontonan aja gitu. Itu sih, itu penting. Artinya lu akan membuat yang seperti itu ya? Iya, gue walaupun memamerkan berlian, tapi gue harus bisa mempackaging itu menjadi sebuah tuntunan gitu, bukan pamer belaka doang gitu. Jadi gue memang harus membuat packaging itu serapih mungkin gitu. Jadi nggak cuman pamer doang udah selesai, nggak ada meaningnya. Cuma sih. Jadi untuk menepis komen-komen netizen yang suka ini mah konten cuma mamer-mamerin doang gitu, itu gimana Mas? Untuk menepis jawab pertanyaan seperti itu. Kalau counter isu gua buat netizen yang komen-komen kayak gitu, ya pertama ya cuekin aja lah kayak gitu. Dan biasanya gua tuh selalu menyisipkan pesan-pesan yang ada di konten yang gua bikin gitu, atau gua yang create gitu. Jadi ketika ada komen satu atau berapa orang yang berkomen kayak gitu, pasti akan ada netizen yang akan membela gitu. Jadi gua tuh melawan netizen julid dengan netizen baik aja. Gitu. Semakin banyak netizen julid, ya semakin banyak tentara netizen baik gue yang akan menyerang netizen julid itu sebenarnya. Netizen dibalas netizen, udah itu sih. Terus ketika lu pernah gabung di Ria Ricis, sekarang lu gabung di siapa sih yang paling enak? Yang paling enak ya semuanya ngebawa gue menjadi sosok yang kreatif. Semuanya enak karena ngebawa gue menjadi sekarang gue dipercaya sama Rizky Bilar, gue dipercaya sama pengusaha juga gitu, bahkan pengusaha-pengusaha yang mau eksis di YouTube gitu, bahkan Crazy Rich Pondok Indah. Betul, Crazy Rich Pondok Indah itu namanya, yang pernah featuring sama Raffi juga. Crazy Rich Pondok ada Crazy Rich Tanjung Priuk, ada Crazy Rich Pondok Indah yang gue bawa juga, Pak Fitno, pengusaha. Bahkan gue kenal dengan teman-teman pengusaha ya sampai sekarang ya mungkin berkat teman-teman semua gitu, kayak Ricis, kayak Atta, kayak Rizky Bilar, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi di mata lu, seorang yang sekarang lu kerja dengan Rizky Bilar, sosok Bilar itu seperti apa? Gue selalu menekankan, bahkan pada saat zaman gue Ricis itu, gue tidak menekankan ke teman-teman semua kalau gue bekerja dengan Ria Ricis gitu. Gue tuh sama sekali ngebantu Ria Ricis. Bahkan sampai sekarang pun gue ngebantu Rizky Bilar gitu. Bahkan pada saat gue ketemu Bilar pun juga, gue selalu bilang sama dia, bro, gue bantuin lo ya, oke, gue bantuin lo sampai gue ngebantuin dia tuh pada saat itu nih. Jadi ceritanya kan dia udah berjalan YouTube-nya, cuman duitnya belum cair nih. Duit YouTube-nya belum cair, dan di situ gue ngebantu Bilar sih pada saat itu untuk pencairan duitnya gitu. Karena lumayan banyak banget gitu nyangkut di YouTube gitu. Dan dia kan nggak ada yang ngerti orangnya pada saat itu, nggak ada yang ngerti gimana caranya proses pencairan segala macam, dan gue ngebantu sama sekali nothing tulus. Udah gue bantuin. Kalau gue jahat mungkin gue akan minta persenan gitu dari uang itu gitu. Cuman gue sama sekali nggak ada, sampai detik ini gue sama sekali membantu dia tulus, nothing tulus, sebagai friend. Udah. Berawal dari situ tuh? Iya, berawal dari situ. Pertama kali gue ketemu dia tuh, ketemuan di daerah Blok M sama Lesti. Ya, pokoknya tahun berapa itu? 2019 ya, 2020 deh, 2020. Gimana melihat Sosok mereka berdua ya, karena gue tahu banget gimana manjanya Bilar nggak di belakang kamera, gimana manjanya Lesti nggak di belakang kamera gitu ya. Gue tahu banget lah maksudnya. Mereka bahkan ngiri sih gue ngeliat mereka berdua di off cam gitu kan. Dan bahkan sosok Lesti yang memang sosok Lesti dan sosok Bilar itu off cam ataupun on cam tuh sama aja, udah nggak ada bedanya. Bahkan gue ngiri ketika off cam gitu. Wah, ini emang luar biasa sih mereka berdua nih gitu. Jadi memang sama sekali tidak ada istilahnya tuh setting-settingan yang mungkin orang-orang bilang, sampai sekarang mungkin masih ada orang-orang yang bilang kayak gitu kan. Ya gue tahu banget lah sayangnya itu sama Lesti, sayangnya itu Bilar sama Lesti sama Bilar, ya gue tahu banget itu pokoknya. Artinya lu menyaksikan itu ketika lu juga di Lombok ya? Di ini bukan Lombok bro, di NTT, di Sumba. Sumba ya.
di Sumba. Ya iyalah, masa gue tidak menyaksikan apapun bos. Ya iyalah, pokoknya seromantis itu gitu. Bahkan jujur ya, bahkan ketika video Bilar dengan Lesti di Sumba itu, gue bilang sama, sebelum gue kasih lihat ke Bilar, gue bilang, gue WhatsApp Bilar, gue telepon Bilar, bangsat nih, sorry, gue nangis nih, gue nangis ketika gue mengerjakan proyek itu, gue nangis bro, beneran. Gue bilang sama si Bilar, anjing pak, gue nangis banget bikin inian. Beneran lu serius nangis? Iya, karena ketika gue mengerjakan situ gue nangis nih, gue feel gue di situ gue nangis, gue yakin banget orang yang akan melihat itu akan nangis. Benar, pas gue kasih preview ke Bilar, ya Bilar nangis juga. Jadi lu anjing, gue nangis sebelum lu nangis pak, gue gituin. Gue udah nangis duluan, gue udah kenyang nangis gituan gitu. Ketika lu nulis, jadi dia nulis voice overnya, dia tuh nulis sendiri tuh Bilar. Jadi gue kasih kebebasan dia untuk nulis itu gitu. Jadi emang benar-benar dia tuh kata-katanya tuh dari hati banget gitu. Karena sengaja memang pada situ tuh mepet banget waktunya, subuh-subuh jam 3 pagi. Orangnya tuh Bilar tuh nggak bisa nulis kata-kata kalau belum ada sesuatu yang dia lihat gitu. Makanya video itu gue bikin dulu dari backsoundnya semua segala macam, videonya udah jadi, gue kasih dia, baru dia tuh nulis kata-katanya tuh. Jadi ngeliat videonya dulu tuh, baru nangis gitu. Itu sih sebenarnya. Dan lo kalau lihat reactionnya Dede pun pertama kali nangis luar biasa. Nangis banget, dua-duanya mewek dua-duanya. Nobar dapet ya di situ. Iya, bahkan mereka berdua nobar pun nangis. Itu sebelum publish. Iya, sebelum publish nangisnya. Bahkan ada part di mana setiap Dede sebelum tidur dia nangis dulu karena ngeliat video, ada video ada satu bagian video yang disukain sama dia, dan sebelum tidur dia nangis. Dia ngeliat video, dia nangis. Dia cerita sama gue gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi banyak masalah, dia ngeliat video itu nangis, jadi mood lagi gitu sih. Luar biasa deh pokoknya, itu jadi kebanggaan sendiri sih gue sama dia. Luar biasa. Sosok Bilar yang paling hebat di mata lu bagi karyawannya, yang lu pernah rasain ya? Gue udah nikah dan anak gue pada situ sakit. Sama sekali nggak ada, gue cuma bilang gini, Pak, sorry gue nggak bisa syuting hari ini karena anak gue sakit. Yang bener lo Pak, iya. Jadi deh coba dong fotoin anak lu gitu. Akhirnya gue fotoin anak gue yang lagi sakit pada saat itu. Pada saat itu juga langsung gue kirim foto, dia langsung kirim gue uang untuk anak gue. Itu langsung gue, ini orang nggak ada obatnya banget nih. Itu tuh orang nggak tahu gitu. Bahkan walaupun orang banyak yang pamer lah segala macam. Bilar nggak pamer, gue yang pamer. Gue langsung story itu. Jadi gimana ya? Gue wajar lah gue ketika anak gue diperhatiin sama orang gitu tanpa ada omongan apapun langsung jebret. Wah gila. Itu luar biasa banget sih. Hal kecil kayak gitu pun itu yang buat gue respect sama Bilar sampai sekarang. Artinya kebaikan dia di mata lu nggak ada gitu ya? Nggak ada obatnya tuh orang. Dan jujur off cam pun itu mereka bilang tuh selalu menyempatkan main sama teman-temannya. Bilar tuh ada satu hari di mana dia open house sama teman-temannya. Bahkan teman-teman dari mana dikumpulin di satu rumah, main PS, berenang, apa segala macam, bebas. Itu sosok Bilar yang emang sama sekarang tuh dia nggak lupa sama teman-temannya. Jadi ketika orang berada di atas dan dia nggak lupa sama teman-temannya, itu jarang bro. Dan itu dilakukan sama Bilar? Iya. Ya ada menurut gua orang yang udah ketika di atas udah sibuk sesibuk-sibuknya. Kalau gua pun berada di posisi Bilar, betul-betul bisa kayak Bilar. Pasti gua akan gila. Ngantuk, capek segala macem. Ya mungkin orang obatnya beda-beda ya. Mungkin dia ketika capek obatnya sama teman-temannya ya, jadi semangat lagi. Ya itu sih menurut gue luar biasa sih. Kalau masalah
rumah rumah. rumah idaman Bilar kan Apa ada itu juga konsep yang ke- gitu ya? Ya, kalau lo nonton vlognya Kobas itu gue ngobrol sama Bilal dalam mobil. Tapi sayang banget audionya tuh nggak masuk. Padahal gue wah gila, gue ngobrol habis-habisan sama dia tuh. Gue ngobrol habis-habisan sama dia ketika gue tanya, lu mau beli rumah di mana? Gitu. Dia pengen beli rumah sama Lesti di daerah BSD. Kenapa daerah BSD? Atau dia suka aja gitu daerah BSD. Oke. Terus gue menyarankan dia untuk bikin villa gitu. Bikin villa yuk, gituin. Bikin villa investasi lah. Gitu. Di mana aja, pinggir laut kayak di tengah hutan kayak. Oke loh. Akhirnya mungkin itu rencana yang akan dilakuin ketika dia mungkin sudah sama Lesti kali ya. Karena yang penting menurut gue kalau punya kan dia ngelihat di Sumba ya anjing hotel di pinggir laut ya itu luar biasa banget sih bikin kayak gitu Pak. Dan itu nggak sengaja loh pada saat di Sumba gue bilang sama pada saat dalam kamar Lesti sama Bilar, Pak ini lu lagi nge-review hotel lu ya sampai gitu gue bilang sama dia padahal cuma bercanda-bercandaan doang gitu. Dia lagi amin gitu dia sampai ketika lu di Kompas itu bahas soal gua tadi rekamannya nggak ada iya nggak ada suaranya kan bahkan ada yang dipotong-potong ya tadi gue bilang dia mau beli rumah di BSD terus dia mau bulan madu di London dia pengen ke Liverpool London Liverpool ya kan dia suka Liverpool tuh Bilar dia pengen ke London ke bahkan ke Dubai bulan madunya gue sebagai orang yang berpikir untuk dibuat sebuah karya di sana gitu kan itu luar biasa banget dong bos bikin karya di Dubai mereka berdua kebayang terus di Inggris ya udah sih gue bercandaan gue sama dia gitu aja sih udah luar biasa nih kalau bikin sesuatu di sana pasti dong kali dia Itu udah terpikirkan gitu. udah bahkan ketika dia menyebutkan negara-negara yang dia mau kunjungi ketika nikah wah di otak gue udah luar biasa banget ya kan umroh bareng rencananya segala macam pokoknya luar biasa sih nanti insya Allah ke depannya bahkan gue bilang sama dia lo ada niatan buat jadi anggota gak sih anggota ya dia bilang sih ya dia memang tidak menapik untuk kalau ada tawaran menjadi anggota gitu kota mana yang lo mau ya gue pengen mau di kota Medan gitu ya gue pengen jadi anggota perwakilan rakyat di kota lahir gue atau di kota yang dibesarkan gue di Medan gitu oke tapi lo pengen sebenarnya gue tuh bukan nggak mampu cuman gue nggak tahu di ke depan dia kata dia gitu ya kan orang nggak ada yang tahu kan ketika dia bisa memimpin tapi gue yakin Bilar tuh bisa memimpin gitu karena dalam entertain dan kerja pun sama manajemen dia tuh ada jiwa leadershipnya gitu dan gue yakin sih dia someday akan jadi sesuatu yang lebih tinggi dari itu sih karena dia ngelihat dia inspirasi dia kayak Pasha Ungu itu inspirasi dia gitu kan ya gue mungkin bisa jadi wali kota atau gubernur yang nggak tahu deh gitu. Bahkan kan Dede kan juga pengen menuju ke sana gitu udah banyak yang nawar-nawarin ya cuman nggak tahu lah mudah-mudahan aja kan gitu nggak tahu tapi ada kepikiran buat juga nanti dia kan bakal nikah apa lo ada kok kreatif apa yang akan lo bikin oh iya pasti dong pasti dong bos bahkan ketika dia nikah pun bahkan ya nanti kita rencananya pengen bikin pokoknya Bilar itu kiblatnya itu Raffi Ahmad deh udah Bilar tuh kiblatnya Raffi Ahmad deh mungkin kita nanti akan ada ketika dia nikah kita akan ada production house sendiri gitu lah banyak sih rencananya ketika dia udah nikah nanti ada story juga maksudnya kayak Raffi Ahmad atau cinta apa namanya itu janji suci maksudnya ada kayak begitu juga tujuan pasti dong pastilah pasti nggak menutup kemungkinan mereka berdua tuh akan ada kayak gitu pasti percaya karena dia tuh bisa dibilang ya the nextnya Raffi Ahmad lah bisa dibilang kayak gitulah karena dia tuh inspirasinya Raffi Ahmad banget Bilar tuh Raffi Ahmad banget pokoknya dia tuh banyak belajar dari Raffi luar biasa nih pokoknya ada kata apa dari lu
buat seorang Bilar? Luar biasa, low profile, udah bilang itu Bilar banget tuh pokoknya. Sama berdua Lesti juga low profile abis. Dan mungkin ya Bilar belajar dari Lesti juga ya. Lesti itu low profile banget, parah. Dan bahkan ketika dikasih boneka pun itu true story ya. Sebenarnya kita pengen buat sesuatu pada saat itu, pada dikasih boneka. Makanya kan Bilar kan bikin caption tuh, sebenarnya gue mau bikin kejutan, cuman pada saat gue udah nyiapin gitu, kita pulang jam 3 pagi pada saat itu di rumah Lesti, kita udah nyiapin konsepnya segala macam, tapi tiba-tiba Lesti pingsan pada saat itu. Lesti pingsan. Gue udah jalan duluan tuh, udah di gerbang pintu rumah Lesti, gue tungguin ya, Pak di sini Pak, gue tungguin. Udah, akhirnya ditelepon tuh sama asistennya, Pak balik Pak, buruan Pak, Lesti pingsan. Hah? Wah di prank nih gue nih, beneran nih, di prank kan nih? Enggak, beneran Pak. Udah gue balik langsung tuh ke rumahnya, beneran pingsan. Aduh, pingsan aja. Gue liat-liatan sama Bilar, mana? Jadi gak? Misalnya gue bilang, usah deh, udah, usah. Nah enak dong, ketika ini malah bikin konten kan gak enak dong. Ya udah, akhirnya Bilar inisiatif, ya udahlah dia lagi sakit, udah kasih aja deh bonekanya. Karena dikasih bonekanya, Dede udah mau pulang nih, udah abis pingsan gitu kan, moodnya kan nggak enak gitu kan, pas dikasih bonekanya, digirangin loncat-loncat, moodnya bener balik lagi, senang lagi, seger lagi, waduh. Tadi kalau di video bagus. Tahu gak video? Di videoin momen tuh bagus banget padahal tuh. Aduh, ya udah sampai akhirnya ya udah Pak, nggak apa-apa. Kita akan bikin sesuatu kejutan yang lebih dari itu. Gue udah nyiapin itu. Pokoknya nanti teman-teman media bakal tahu deh nanti. Thank you, Bu Faldi. Thank you. Mantap.